Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Mahkamah Agung atau MA menolak gugatan uji materi kedua yang diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia atau KPCDI soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Artinya peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 yang diteken Presiden Jokowi soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan akhirnya memperoleh kemenangan di Mahkamah Agung. Sudah ada pengumuman gugatan kedua ini ditolak dan diputuskan pada 6 Agustus 2020. Untuk membahas hal ini saya sudah bersama dengan Kuasa Hukum KPCDI, Bapak Rusdianto Matulatua. Selamat sore, Pak Rusdi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Pak pendapatnya mengenai adanya sudah keluar gugatan kedua ini ditolak ya Pak ya? Ya, benar. Ya, bagaimana Pak tanggapannya Pak? Ya, tentu saja dalam suatu perkara di pengadilan itu menang kalah itu hal yang biasa. Artinya apa? Bahwa tidak dikabulkannya kali ini tentunya juga membuat kami harus lebih mereformulasi lagi untuk perjuangan ke depan, karena bagi kami atau KPCDI bahwa uji materi yang kami lakukan itu juga adalah salah satu upaya untuk mencari keseimbangan, di samping masih banyak beberapa hal lain yang bisa kami ambil sebagai bentuk perjuangan di sisi lainnya nanti. Ini kan pada gugatan pertama MA menerima gugatan ya Pak ya, sekarang menolak, ini jelas merupakan hal berbeda begitu ya. Apa ya kira-kira yang membuat putusan MA ini menjadi berbeda Pak? Yang pertama itu saya belum menerima salinan putusan secara lengkap ya. Artinya bahwa penetapan ditolaknya gugatan jilid 2 ini kan baru kami dapatkan dari website yang hanya menyatakan amarnya ditolak. Tapi untuk menganalisis apa yang menjadi pertimbangan dari penolakan tersebut tentunya akan termuat di dalam putusan itu sendiri. Nah, untuk sementara ini saya hanya bisa berpendapat, hanya bisa memberi komentar itu bahwa baik jilid pertama maupun jilid 2 ini kan substansinya sama, terus persoalannya sama, bahkan 2 dari 3 hakim yang mengadili ini juga orang yang sama. Tidak ada hal yang berbeda terlalu jauh, karena masih berkutat pada keberatan tentang kenaikan. Artinya apa? Bahwa kami hanya melihat di sini hanya terjadi perbedaan selera aja bagi pertimbangan hakim di jilid pertama dan di jilid kedua seperti itu. Iya, ini kan pada yang jilid pertama ini dibatalkan karena dengan alasan salah satunya adalah ini tidak memperhatikan kebatinan masyarakat begitu ya Pak ya, atau tidak memiliki empati. Nah, bagaimana dengan yang satunya lagi Pak? Ya, artinya kami juga ketika jilid pertama itu menjadikan titik tolak kenaikan ini adalah pada waktu itu tingkat ekonomi yang sedang lesu. Jilid pertama itu seperti kita tahu kan, kita ajukan itu sekitar bulan Desember sampai dengan bulan Februari atau Maret sudah diputus. Nah, di jilid kedua ini juga kami lebih mengedepankan tentang dengan adanya COVID ini sudah bukan lesu lagi, tapi sudah terjun bebas. Ekonomi yang ada di masyarakat tersebut kan. Ini tentu juga harusnya menjadi perhatian bagi Mahkamah Agung untuk dimuat di dalam pertimbangannya, karena yang setahu saya di dalam pertimbangan Mahkamah Agung sekarang ini dia hanya fokus pada kelas 3 yang tidak dinaikkan. Alasannya seperti itu. Tapi itu juga saya pikir masih kurang tepat, karena kenaikan yang di kelas 3 itu sifatnya hanya penundaan dan akan naik juga nanti di tahun 2021 kan. Apakah
tahun 2021 itu kita bisa menjamin efek dari COVID ini negara akan kembali seperti 1 atau 2 tahun yang lalu ekonominya. Saya pikir agak sulit ya, karena resesi ekonomi yang ada di sini juga secara global. Artinya apa? Bahwa putusan kemarin tetap kami hargai sebagai suatu legitimasi hukum. Ya, kami harus berlapang dada juga, dan kami tetap akan mengkontrol semua kebijakan BPJS dari sisi lain. Bahkan dengan dimenangkannya perkara ini oleh presiden yang mempunyai kepentingan di sini adalah BPJS, artinya justru menambah beban tanggung jawab terhadap BPJS. Dan nggak boleh main-main, karena secara legitimasi dia sudah dapatkan. Artinya untuk ke depan soal pelayanan, soal manajemen, terus soal tanggung jawab terhadap kesehatan yang ada dia di bahunya untuk dilaksanakan di masyarakat, tentu harus lebih besar tanggung jawabnya dibandingkan sebelum ada putusan kemarin. Oke, baik. Ya. Ya, sebenarnya kenaikan dari BPJS ini kan untuk mengatasi adanya defisit di BPJS Kesehatan. Ini sebenarnya dampaknya bagi para pasien cuci darah ini seperti apa sih, Pak? Bisa digambarkan? Ya, artinya begini, kami sebenarnya itu tidak buta terhadap suatu situasi, terhadap kenaikan itu. Kenaikan itu kan sebenarnya suatu hal yang pasti. Karena di Undang-Undang BPJS itu juga memang sudah diatur tentang kenaikan secara berkala. Yeah. Nah, yang menjadi persoalan sekarang ini adalah keseimbangan antara kenaikan harga dengan pelayanan itu yang tidak berimbang. Artinya bahwa masyarakat lebih banyak menerima kesulitan ketika berurusan dengan BPJS. Nah, dibandingkan dengan biayanya. Itu dulu yang paling penting ya bagi kami ya. Di samping ketika kenaikan itu juga terjadi kemerosotan ekonomi itu sendiri. Jadi ada dua hal yang dia menjadi seperti efek domino di sana. Baik, kalau selama ini layanan kesehatan yang diterima ini seperti apa yang menjadi keluhan dari para pasien sendiri? Ya, seperti contohnya banyak yang tiba-tiba, saya ambil contoh dari pasien gagal ginjal sendirilah ya, yang lebih dekat contohnya. Jadi pasien gagal ginjal itu kan dia harus menjalani cuci darah secara berkala ya. Artinya mesin cuci darah itu adalah suatu kebutuhan bagi mereka, yang mana kalau mereka dipisahkan dari mesin itu maka sama saja memisahkan antara tubuh mereka dengan nyawa mereka. Nah, kadang-kadang di pasien pencuci darah ini tiba-tiba dia tidak aktif kartunya, gitu ya. Ketika tidak aktif, nanti kan jadwal mereka untuk melakukan cuci darah juga menjadi tertunda. Nah, terus ada beberapa hal yang seperti obatnya yang tidak tersedia. Artinya jika layanan-layanan ini kemudian ditingkatkan oleh pihak BPJS sendiri atau pihak rumah sakit sendiri, ini tidak keberatan dengan adanya kenaikan ini, Pak? Ya, sebenarnya kami tidak keberatan selama pelayanan baik ya, Mbak. Saya coba ambil contoh dari kasus yang lain. Anda tahu PT KAI ya, kereta api. Kereta api itu ketika kita berbicara 7 tahun lalu, mereka selalu mengatakan laporannya rugi. Padahal yang punya relnya dia, punya kereta apinya dia, yang ngisi penumpangnya dia di seluruh Indonesia itu mereka rugi laporan. Tapi ketika dimanage oleh seseorang yang baik, ya, dan kereta api berubah menjadi suatu transportasi yang sangat baik, bersih, tidak ada copet dan lain-lain.
ketika harga tiket kereta api itu dinaikkan, masyarakat kan tidak ada komplain. Nah, itulah yang sebagai acuan. Baik, kira-kira langkah apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh KPCDI sendiri? Ya, tentunya kami tetap akan melakukan fungsi-fungsi kontrol ya. Kami tetap akan melakukan advokasi-advokasi di masyarakat yang merasa ada sesuatu yang dihambat. Karena mereka sudah karena mereka sudah melakukan iuran di situ ya. Langkah lain kemungkinan kami akan mencoba untuk mereformulasi kembali tentang keberadaan Undang-Undang BPJS itu sendiri. Artinya kalau memang ada peluang bagi kami untuk direformulasi kembali dalam suatu uji materi terhadap undang-undang, ya mau tidak mau kami akan berangkat ke Mahkamah Konstitusi. Oke, baik. Terakhir Seperti Pak, mungkin harapannya untuk kedepannya seperti apa? Ya, harapan kami kami sudah meramalkan kok dari awal bahwa sampai pada suatu saat nanti kami pasti akan dikalahkan. Jadi kenapa? Karena perbedaan kepentingan hukum di sini kan ketika pemerintah dikalahkan mereka bisa membuat lagi, diajukan lagi, membuat lagi, diajukan lagi. Tapi ketika kami kalah, maka sudah tertutup peluang kami. Artinya bahwa harapan kami mengharapkan kepada pihak BPJS untuk konsekuen lah terhadap apa yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung. Kalian sudah dimenangkan, sudah diuntungkan dengan situasi ini, maka mohon menjaga semua kepercayaan yang diberikan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan fasilitas kesehatan yang baik bagi masyarakat ke depannya. Baik. Baik Pak Rusdi, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Semoga komunitas pasien cuci darah Indonesia mendapatkan tentunya yang terbaik ya, baik dari pelayanan sesuai dengan yang sudah dikeluarkan. Baik, terima kasih Pak Rusdi. Terima kasih.